Bentar-bentar bro, ada tugas biologi nih. Coba buka WA Adam. WA. Tugas biologi nih ya? Iya nih. Oh iya. Bener nih ada tugas. Gimana? Kerjain nggak? Kerjain dong. Materinya apa sih, Yan? Materinya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Dapat apa aja, guys? Aku itu dapat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jelasin dong. Jelasin. Iya. Jadi gini, perkembangan tanaman itu merujuk pada proses perubahan yang terjadi pada struktur fungsi atau kemampuan tanaman yang dapat meliputi yang pertama perubahan morfologi, yang kedua perubahan fisiologi, yang ketiga perubahan genetik, dan ada sebagian contohnya. Yang pertama pembentukan buah dan bunga, yang kedua pembuahan warna dan dari daun hijau menjadi merah atau kuning, dan yang ketiga adalah pembentukan akar dan batang. Selanjutnya untuk pertumbuhan tanaman merujuk pada proses peningkatan ukuran atau jumlah sel, jaringan, atau organ tanaman. Perkembangan itu dapat meliputi yang pertama peningkatan ukuran batang dan akar, yang kedua peningkatan jumlah daun dan bunga, yang ketiga peningkatan berat dan volume tanaman. Adapun contohnya yaitu meliputi peningkatan tanaman yang tinggi dari rendah ke tinggi, yang kedua ada peningkatan jumlah daun dan bunga, yang ketiga ada peningkatan berat dan volume tanaman. Faktor yang mempengaruhi ada 6. Yang pertama cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga air, ada nutrisi, hormon tanaman, dan juga genetik. Tahap perkembangan dan pertumbuhan tanaman, yang pertama perkecambahan atau biasa disebut germinasi. Yang kedua ada pertumbuhan awal yang disebut dengan seedling. Yang ketiga ada pertumbuhan vegetatif. Yang keempat pembentukan bunga dan buah. Yang kelima pematangan buah. Dengan memahami perkembangan dan pertumbuhan tanaman, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menanam dan merawat tanaman. Dan untuk tujuan umum, yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perkembangan tanaman. Dan yang kedua ada menyajikan informasi yang akurat dan menarik tentang perkembangan tanaman. Untuk yang ketiga, yaitu meningkatkan minat dan motivasi untuk belajar tentang biologi dan perkembangan tanaman. Kamu dapat apa sih, Nur? Iya tak, aku dapat faktor internal genetik dan hormon nih. Tolong jelasin dong Nur, faktor internal genetik dan hormon. Oke, aku jelasin ya, Dit. Faktor internal genetik memainkan peran penting dalam mempengaruhi tanaman. Berikut beberapa cara genetik mempengaruhi tanaman. Sifat genetik tanaman. Yang pertama, ada bentuk dan ukuran. Yang kedua, warna dan pola. Yang ketiga, kualitas buah. Yang keempat adalah ketahanan terhadap penyakit. Yang kelima, ketahanan terhadap lingkungan. Proses genetik pada tanaman. Yang pertama ada hereditas, adalah sifat genetik tanaman diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses hereditas. Yang kedua adalah mutasi. Perubahan genetik yang terjadi secara acak dapat menyebabkan perubahan sifat tanaman. Yang ketiga adalah rekombinasi. Proses rekombinasi genetik dapat menyebabkan perubahan sifat tanaman. Yang keempat adalah seleksi alam. Proses seleksi alam dapat menyebabkan perubahan sifat tanaman yang lebih adaptif dengan lingkungan. Penerapan genetik dalam pertanian. Yang pertama adalah pemulihan tanaman. Penerapan genetik dalam pemulihan tanaman dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Yang kedua, penyakit tanaman. Penerapan genetik dapat membantu mengembangkan tanaman yang tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, ketahanan lingkungan. Penerapan genetik dapat membantu mengembangkan tanaman yang lebih adaptif dengan perubahan lingkungan. Yang keempat adalah produktivitas tanaman. Penerapan genetik dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa jenis hormon yang terkait dengan pertumbuhan tanaman dan fungsinya. Jenis hormon tanaman. Yang pertama ada auksin. Apa itu auksin? Merupakan hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan tanaman seperti pemanjangan batang dan akar serta diferensi sel. Yang kedua adalah gilberellin, berperan dalam proses pemanjangan batang, pembentukan bunga, dan pematangan buah. Yang ketiga adalah sitokinin, berperan dalam proses pembelahan sel,
diferensiasi sel dan pemanjangan batang. Yang keempat adalah etilin, berperan dalam proses pematangan buah, pembukaan bunga, dan proses penuaan tanaman. Yang kelima adalah absisat, berperan dalam proses penghambatan pertumbuhan tanaman, seperti penghambatan pemanjangan batang dan akar. Fungsi hormon dan pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah pertumbuhan batang. Auksin dan giberellin berperan dalam proses pemanjangan batang. Yang kedua, pertumbuhan akar. Auksis berperan dalam proses pemanjangan akar. Yang ketiga adalah pembentukan bunga. Yang keempat adalah pematangan buah. Yang kelima adalah penghambatan pertumbuhan. Keseimbangan hormon dalam tanaman sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Keseimbangan hormon dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cahaya, suhu, dan nutrisi. Kamu dapat apa aja nih, Pak? Aku dapat materi faktor eksternal. Faktor eksternal. Jelasin dong. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor eksternal ada 5 macam, yaitu udara, suhu, air, tanah, dan cahaya. Kurang 2 apa ya? Studi kasus. Studi kasus adalah berikut adalah contoh studi kasus. Faktor eksternal dan internal pada tumbuhan padi. Faktor eksternal. 1. Cahaya padi. Cahaya memerlukan cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Kurangnya cahaya dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat. 2. Suhu. Suhu yang ideal pertumbuhan pada adalah antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan stres pada tanaman. 3. Air. Padi memerlukan air yang cukup untuk pertumbuhan. Kekurangan air dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan mengalami stres. 4. Tanah. Kualitas tanah yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan padi. Tanah yang subur memiliki pH yang tepat dapat meningkatkan hasil panen. Studi kasus. Sebuah petani padi di Indonesia mengalami penurunan hasil panen karena faktor eksternal seperti kekeringan dan suhu yang terlalu tinggi. Selain itu, petani tersebut juga menggunakan benih yang berkualitas rendah. Untuk meningkatkan hasil panen, petani tersebut melakukan beberapa perubahan seperti menggunakan padi yang berkualitas baik, meningkatkan ketersediaan air menggunakan sistem irigasi yang lebih efektif, menggunakan pupuk yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan padi, melakukan pengelolaan tanah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas tanah. Dengan melakukan perubahan tersebut, petani berhasil meningkatkan hasil panen dan meningkatkan kualitas hidupnya. Yang satu lagi apa ya? Oh, kesimpulan kayaknya. Oh iya, kesimpulan. Poin-poin penting. Yang pertama, penjelasan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, penjelasan internal dan eksternal tanaman. Dan yang ketiga, pengaruh internal dan eksternal terhadap tanaman padi. Dan yang keempat, studi kasus tanaman padi. Tips tanaman agar tumbuh optimal. Berikut beberapa tips agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Faktor lingkungan. Yang pertama, cahaya yang cukup. Yang kedua, suhu yang tepat. Yang ketiga, kelembapan yang tepat. Yang kedua, faktor tanah. Yang pertama, tanah yang subur. Yang kedua, pH tanah yang tepat. Dan yang ketiga, kelembapan yang tepat. Selanjutnya, faktor pemeliharaan. Yang pertama, pemupukan yang tepat. Yang kedua, pengairan yang tepat. Dan yang ketiga, pemangkasan yang tepat. Dan yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Ya, selanjutnya dan yang terakhir, faktor lainnya. 1. Pemilihan varietas yang tepat. Dan yang kedua, pemantauan kondisi tanaman.